Kajian dan penulisan tokoh atau peristiwa-peristiwa bersejarah di tanah air masih sering dihadapkan pada banyak masalah dan tantangan. Agar bisa menguak berbagai sisi fakta sejarah secara jernih hingga bisa bermakna luas bagi peradaban. Salah satu peristiwa sejarah yang masih menjadi kontroversi adalah tragedi Perang Bubat yang diduga terjadi pada zaman Kerajaan Majapahit. Meski telah tercantum dalam buku-buku sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah, kebenaran peristiwa ini masih menjadi bahan perdebatan. Ini adalah pertunjukan sendera tari Dewi Citra Resmi Sekarning Belap Hati yang dipentaskan mahasiswa Universitas Parahyangan Bandung, Jawa Barat. Drama tari ini berkisah tentang tragedi Perang Bubat yang diyakini terjadi pada tahun 1279 tahun Saka atau bertepatan dengan tahun 1357 Masehi pada masa kekuasaan Kerajaan Majapahit. Dalam buku Sejarah Nasional Jilid kedua dan dalam buku-buku teks sejarah yang diajarkan di sekolah, Perang Bubat kerap dituturkan sebagai peristiwa tragis yang terjadi menyusul gagalnya pernikahan antara Raja Majapahit, Hayam Wuruk, dengan putri Kerajaan Sunda, Dia Citra Resmi Pitaloka. Peristiwanya ya memang cukup heroik di situ, sampai disebutkan bahwa pasukan dari Sunda itu memang habis kan, sampai titik darah penghabisan berperang itu gitu. Tetapi memang peristiwa sebesar itu hanya disebutkan dalam 1,5 lembar kalau nggak salah di dalam naskah Pararaton. Babak dalam sejarah Majapahit yang selama ini kita kenal begitu agung gitu ya, begitu megah, begitu luar biasa, bahkan kekuasaannya seluruh Nusantara di bawahnya, tapi ini dicederai oleh peristiwa yang memilukan karena di zaman kejayaannya dengan Mahapatih atau Patih Mangkubuminya Gajah Mada atau kita kenal dalam prasasti Ragrian Mahapatih Empu Mada, kemudian juga rajanya yang membawa Majapahit di bawah era keemasan Hayam Wuruk itu tercederai oleh peristiwa ini. Kisah Perang Bubat dimulai dari permohonan Raja Majapahit Hayam Wuruk terhadap Raja Sunda Sri Paduka Maharaja Linggabuana untuk melamar putrinya Dia Pitaloka yang akan dijadikan sebagai permaisurinya. Permohonan ini dipenuhi Sri Maharaja Linggabuana. Raja Sunda ini bahkan berangkat sendiri bersama rombongannya ke Majapahit untuk mengantarkan putrinya. Saat rombongan pengantin tiba di lapangan Bubat, tak jauh dari istana kerajaan, sebuah kekisruhan terjadi. Gajah Mada, Mahapati Majapahit, menyatakan pada Sri Maharaja Linggabuana bahwa putrinya Dia Pitaloka harus diantarkan kepada Raja Hayam Wuruk sebagai putri persembahan, tanda takluknya kerajaan Sunda pada Majapahit. Dan bukan sebagai calon permaisuri yang akan mengawali bersatunya kerajaan Majapahit dan kerajaan Sunda. Pernyataan Gajah Mada ini membuat murka Sri Paduka Maharaja dan seluruh rombongan kerajaan Sunda. Namun kemarahan ini tidak mengubah pendirian Gajah Mada hingga akhirnya pertempuran berdarah pecah di lapangan Bubat. Dalam pertempuran yang tidak seimbang ini, Sri Paduka Linggabuana dan putrinya Dia Pitaloka serta seluruh rombongannya tewas. Dalam kajian sejarah, peristiwa Perang Bubat kerap dikaitkan dengan ambisi Patih Gajah Mada untuk memenuhi sumpahnya yang terkenal, Sumpah Palapa. Tragedi ini terjadi karena Gajah Mada hendak memanfaatkan kedatangan Raja Sunda dan putrinya untuk menaklukkan kerajaan Sunda agar menjadi daerah taklukan Majapahit. Kalau kita melihat Pararaton dan melihat Kidung Sunda, jelas itu kalau Kidung Sunda dikatakan yang bersalah Gajah Mada, jadi aib bagi Majapahit. Pararaton tidak menyalahkan apa-apa, cuma menyatakan ada peristiwa Pasunda Bubat 1357
gugurnya Raja Sunda di lapangan Bubat dan juga para pengikutnya, dan dinyatakan Hayam Wuruk gagal menikah dengan putri Sunda. Stop di situ. Ya, timbul selisih paham bagaimana tata cara, bagaimana adat istiadat, bagaimana tata krama untuk melamar. Ya kan, ini kan dari pihak Sunda sendiri merasa dari awal kan memang dia sudah mengalah, padahal dari sisi sejarah, dari sisi kepercayaan, mereka juga percaya bahwa tradisi Jawa di bagian barat itu lebih tua daripada Jawa bagian timur. Nah, harusnya mereka mungkin merasa lebih dihormati, apalagi mereka sudah dalam tanda kutip mengalah sehingga sampai ke Majapahit untuk melamar. Nah, di situ Gajah Mada nggak mau nih sebagai patih, sebagai pemimpin Majapahit, di sisi pemimpin eksekutif ya Majapahit di situ melarang raja untuk melamar. Jadi jangan begitu. Nah, akhirnya ini timbul selisih paham hingga akhirnya rencana pernikahan agung yang menarik itu, yang harusnya istimewa karena menyatukan dua kerajaan nama itu, akhirnya harus berlangsung tragis ya, berakhir tragis. Meski narasi tentang Perang Bubat telah tercantum dalam buku-buku sejarah yang diajarkan di sekolah, kontroversi apakah peristiwa ini benar-benar peristiwa sejarah atau hanya kisah fiksi belaka masih terjadi. Tidak cukup kuat kalau kita mau meneliti dari segi fakta sejarah, sebetulnya tidak cukup kuat bahwa kejadian Pasunda Bubat itu betul-betul terjadi dan dengan alasan yang seperti itu. Kontroversi terkait sejarah Perang Bubat berakar dari bahan-bahan tertulis yang dijadikan sebagai sumber dan rujukan dalam penulisan narasi sejarah tentang peristiwa berdarah ini. Tuturan tentang sejarah Perang Bubat yang selama ini tercantum di buku-buku sejarah didasarkan pada 4 manuskrip, yakni Serat Pararaton, Kidung Sunda, Carita Parahyangan, dan Kidung Sundayana. Keempat manuskrip ini seluruhnya ditulis lebih dari 200 tahun setelah Perang Bubat dikisahkan pernah terjadi. Di dalam Serat Pararaton itu memang ada disebutkan tentang Pasunda Bubat namanya. Dia kalau nggak salah disebut dalam lemper ke-52 di salah satu naskah Pararaton yang ada di Perpustakaan Nasional. Nomornya L600. Itu ada di lemper ke-52, memang disebut di situ ada peristiwa namanya Pasunda Bubat. Ada disebutkan di Kidung Sunda juga. Tetapi memang naskah-naskah yang menyebutkan tentang peristiwa Pasunda Bubat itu, beberapa naskah berasal dari Bali. Naskah yang Kidung Sunda itu dari Bali, Pararaton pun itu berasal dari Bali. Perang Bubat itu di dalam sumber yang otentik ada di dalam naskah Pararaton. Jadi satu bagian dengan naskah Pararaton yang bercerita tentang Katuturanira Kenarok. Jadi memang bagian depan itu bicara Kenarok, bagian akhir itu bicara Raja-Raja Singosari Majapahit, begitu. Jadi rinci sekali di dalam Pararaton disebutkan adanya pertempuran yang tidak terduga ya di lapangan Bubat, begitu. Sumber lain yang juga menyinggung Bubat ada naskah Carita Parahyangan, itu dari naskah Sunda sendiri. Dan ada 2 naskah yang lebih panjang, yaitu Kidung Sunda dan Kidung Sundayana. Menurut Zoetmulder, Kidung Sunda itu jauh lebih bermutu. Dan memang jatuh simpati penulis Kidung itu kepada pihak Sunda. Meski telah ditulis di buku-buku sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah di tanah air, sejumlah peneliti sejarah, arkeolog, dan filolog meragukan kebenaran sejarah Perang Bubat. Mereka tidak yakin peristiwa itu benar-benar pernah terjadi dalam sejarah. Apa yang diceritakan di dalam Pasunda Bubat itu betul-betul historis atau tidak, kita sebenarnya tidak punya data untuk mengecek betul gitu ya. Jadi bisa saja itu suatu dongeng atau suatu tradisi gitu ya, tradisi kejadian yang dianggap ada secara turun-temurun diceritain terus gitu. Sedangkan fakta sejarahnya sebetulnya
tidak cukup kuat. Kalau kita mau meneliti dari segi fakta sejarah, sebetulnya tidak cukup kuat bahwa kejadian Pasunda Bubat itu betul-betul terjadi dan dengan alasan yang seperti itu. Itu banyak mengandung mitos dan legenda. Mengapa? Karena waktu itu penulisan sejarah di dalam prasasti itu tidak ada lagi sudah. Jadi berakhir tahun 1506 yaitu Prasasti Jiu, itu penulisan sejarah yang off the record. Jadi pada zamannya itu berakhir. Nah setelah zaman itu adalah merupakan ya tadi ada kidung, ada serat, ada hikayat, ada apa namanya lontara, dan ada babat. Nah ini memang kemudian bercampur aduk. Keraguan sejumlah pihak terhadap kebenaran sejarah Perang Bubat didasarkan pada sejumlah argumen. Beberapa ahli misalnya meragukan Perang Bubat benar-benar pernah terjadi karena narasi tentang peristiwa ini tidak pernah disebut dalam sekitar 50 prasasti terkait Kerajaan Majapahit yang sejauh ini telah ditemukan. Itu adalah suatu akibat dari mitologisasi cerita yang belum tentu punya kebenaran historis. Mungkin ada kebenaran fakta sosial, barangkali pernah ada konkurensi, misalnya persaingan antara orang-orang Sunda dan orang-orang Jawa dalam ekonomi, dalam kekuasaan dan sebagainya, dan itu yang mencetuskan cerita itu gitu. Tapi bukti historis misalnya prasasti yang menceritakan tentang pengiriman pasukan untuk nggak ada gitu. Prasasti itu karena itu merupakan pandangan negara, merupakan dokumen negara, sudah barang tentu yang dimasukkan di situ hanyalah hal yang bersifat positif bagi satu kerajaan itu. Jadi ibaratnya semacam GBHN, ya GBHN-nya Kerajaan Majapahit, lah yang menentang GBHN kan tidak ditulis. Keraguan terhadap kebenaran sejarah Perang Bubat juga muncul dari penilaian atas lemahnya tingkat kelayakan informasi yang termuat dalam naskah-naskah kuno yang menjadi dasar penulisan sejarah Perang Bubat. Sejumlah pihak misalnya meragukan kelayakan isi serat Pararaton atau Kidung Sunda untuk dijadikan sebagai sumber utama penulisan sejarah Perang Bubat. Karena naskah-naskah kuno ini ditulis lebih dari 200 tahun setelah Perang Bubat diduga terjadi. Selain itu, isi atau tuturan dalam serat Pararaton dan 3 naskah kuno lain juga kerap bercampur dengan kisah yang berbau mitologis dan detail deskripsi yang bercorak fiktif. Jadi memang karena ini naskah dianggap teks sastra yang mengambil setting sejarah, nah ini yang memang sangat campur antara fakta sejarah dan kreasi si penulis itu yang memang menariknya dari penulisan sejarah tradisional kita anggap tradisional ya. Kalau Pararaton jauh lebih ringkas. Kalau Kidung Sunda kan ditulis 200 tahun kemudian. Jadi detil-detil pasti beda. Nah, kita juga tidak bisa percaya sepenuhnya pada uraian detil-detil di dalam Pararaton. Tetapi peristiwa terbunuhnya pasukan para pengikut Raja Sunda dengan Raja Sunda di situ memang benar. Tetapi apakah lalu kemudian dia naik kuda katanya dan dia menghantam musuh di sisi utara, musuh tercerai-berai, lalu datang lagi pasukan Majapahit yang lebih kuat. Itu yang kita memang harus tidak usah dipercaya begitu saja. Proses penerjemahan beberapa naskah kuno yang memuat narasi Perang Bubat seperti Serat Pararaton yang baru dilakukan pada abad ke-19 juga memunculkan beragam analisis yang sebagian berdimensi politis. Salah satunya, analisis yang mencurigai narasi sejarah Perang Bubat sengaja dihadirkan penjajah kolonial Belanda sebagai wacana untuk melemahkan rasa nasionalisme kebangsaan masyarakat pribumi terpelajar kala itu. Kenyataannya saja kan itu dimanfaatkan betul oleh orang Belanda yang menjajah kita untuk memecah belah di antara kita dan sengaja
teks itu yang dipilih untuk bahan bacaan di sekolah, di AMS dulu, di sekolah menengah atasnya zaman Belanda. Kenapa mesti milih cerita itu, gitu kan? Yang dilakukan Belanda itu kan divide et impera, gitu kan? Jadi pecah belah biar nggak rukun, kalau udah nggak rukun gampang jajahnya, gitu kan? Selain itu, pada abad ke-19, saat penerjemahan Kidung Sunda dilakukan oleh sejarawan Belanda C.C. Berg dan kemudian diterbitkan pada tahun 1927, banyak bermunculan karya-karya sastra yang kontroversial. Pada awalnya mungkin saya agak meragukan cerita tentang Berg. Berg sendiri dari awal merupakan seorang sarjana atau ilmuwan yang memandang bahwa Majapahit ini memang tidak pernah besar, meragukan keautentisitasan dari atau keautentikan dari historiografi tradisional. Akan tetapi kita juga harus melihat bahwa ada versi Sundanya sendiri gitu loh, dalam Carita Parahyangan yang menceritakan adanya peristiwa yang mirip dengan Bubat, tapi memang tidak langsung merujuk pada Bubat. Nah ini kan cerita yang sama gitu, walaupun tidak berasal dari masa yang sama. Ini kan berarti ada memori kolektif yang sama gitu ya. Keraguan sejumlah pihak terhadap kebenaran sejarah Perang Bubat juga dikuatkan dengan argumen tidak disebutnya Perang Bubat dalam Kitab Negara Kertagama yang ditulis setahun setelah meninggalnya Gajah Mada. Meski demikian, beberapa kalangan yang meyakini Perang Bubat benar-benar pernah terjadi dalam sejarah juga memiliki argumen yang tidak kalah kuat. Ini tanah lapang di luar kota, tapi dalam berita Negara Kertagama, raja itu, Hayam Wuruk itu harus naik kereta kuda ke sana, ke tanah lapang Bubat, jadi jauh. Uraian sejarah tentang Perang Bubat yang terdapat dalam Serat Pararaton dan 3 naskah kuno lain hingga kini bukan hanya tidak didukung dengan keberadaan prasasti atau temuan artefak lain, namun juga tidak disebut sama sekali dalam manuskrip Kakawin Negara Kertagama yang ditulis Empu Prapanca pada tahun 1365 atau setahun setelah meninggalnya Mahapatih Gajah Mada. Hal ini menurut sejumlah kalangan menunjukkan bahwa peristiwa Perang Bubat bisa jadi memang tidak pernah terjadi dalam sejarah. Kalau Nagara Kertagama itu datanya, pokoknya apa yang ditulis di situ lebih secara historis itu lebih bisa dipercaya karena pada umumnya juga disertai angka tahun dan sebagainya gitu ya, apa yang terjadi di Nagara Kertagama. Tapi kalau Pararaton, Pararaton itu sekian abad sesudah zamannya menulisnya gitu. Kan di dalam mencari data sejarah itu ada peringkat. Nah, peringkat itu yang terbaik adalah prasasti sejaman, naskah sejaman. Nah, berikutnya prasasti sejaman tanpa angka tahun dan naskah sejaman atau naskah yang lebih muda yang bisa diacu dengan peristiwa yang sejaman itu. Jadi dalam hal ini Pararaton bisa dipercaya dalam uraian Pak Sunda Bubat. Namun, tidak disebutnya Perang Bubat dalam Kitab Negara Kertagama yang kerap menjadi salah satu rujukan utama dalam penulisan sejarah Majapahit juga kerap ditafsirkan berbeda. Guru Besar Arkeologi Universitas Indonesia, Agus Aris Munandar misalnya, menduga Perang Bubat sengaja tidak ditulis Empu Prapanca dalam Negara Kertagama karena peristiwa itu dianggap sebagai aib. Kita harus memahami dulu apa tujuan Prapanca menulis Negara Kertagama. Tujuannya adalah menyusun kakawin yang bertujuan untuk memuja kemegahan Majapahit. Jadi yang dicantumkan adalah hal-hal baik, memuja kewibawaan Hayam Wuruk, raja-raja Majapahit yang dia kenal sampai masa itu, tahun 1365. Oleh karena itu, peristiwa-peristiwa tragedi yang menyedihkan itu tidak dicantumkan. Karena isi dari Negara Kertagama dari awal sampai akhir adalah kemegahan, adalah cerita tentang kejayaan Majapahit dan seterusnya. Bahkan kami juga para arkeolog bingung. Kalau ditulis 1365 artinya
Segaran, kolam besar di Trowulan itu harusnya ada disebut dalam negara Kertagama. Tetapi kenapa tidak disebut dalam negara Kertagama? Tapi justru penataan keraton diuraikan di pupuh 8 sampai 12 negara Kertagama. Cuma apakah Prapanca matanya tidak melihat atau merem atau bagaimana sampai kolam besar Segaran tidak ada di negara Kertagama. Jadi ada pilihan rupanya Prapanca untuk mencantumkan dan menguraikan narasi tertentu di dalam negara Kertagama. Tidak semuanya harus dicantumkan. Dan negara Kertagama sih kalau dilihat sifatnya puja sastra. Tapi kita juga harus ingat bahwa kakawin atau historiografi tradisional di masa itu, sejarah di masa itu ditulis bukan untuk seperti halnya di masa modern, seperti halnya ilmu harus menceritakan tentang fakta-fakta. Sejarah di situ bisa jadi alat legitimasi. Sejarah pada saat itu ditulis untuk kepentingan estetika, seperti kakawin ya kan. Nggak mungkin dong seorang pejabat seperti Mpu Prapanca waktu itu adalah Darmadiaksa Ringkasogatan. Darmadiaksa Ringkasogatan itu bisa kita ibaratkan hari ini Menteri Agama Buddha. Nah, seorang menteri itu berani menulis sejarah buruk tentang rajanya, yang itu bisa dibayangkan betapa kemudian bisa murka dong raja maupun Hayam Wuruk. Maka yang ditulis adalah hal-hal yang sifatnya Lepas dari perdebatan, apakah Perang Bubat benar-benar pernah terjadi atau tidak, berbagai kontroversi yang muncul terkait tercantumnya narasi Perang Bubat dalam buku-buku sejarah kita menunjukkan satu fakta, bahwa ada banyak masalah dan pertanyaan yang masih kerap muncul dan harus terus dipelajari dan dijawab dalam kajian sejarah kita. Karena hanya lewat sejarah yang jernih bertutur, kita bisa menyerap banyak pelajaran yang bermakna bagi peradaban. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.